Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukhtaram wal mukarram syekhuna wa murabbi arwahina wa ajsadina, guru kita semua yang saya hormati dan yang saya cintai, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu beliau, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya beliau. Romo Kiai Thaifur Mawardi, semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam kesehatan, dalam keberkahan, dan insya Allah bisa membimbing kita semua fiddin wa dunya hatal akhirah, amin ya rabbal. Yang saya hormati saudara kita yang mulia, masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ada Habib Ali Al-Atas dari Moga, ini masya Allah ganteng dewe, Allahumma shalli ala Muhammad, yang barusan ceramah tentang biografi Al-Habib Muhammad bin Aqil Al-Atas. Dan yang saya hormati pula keturunan dari Al-Habib Muhammad bin Aqil Al-Atas, termasuk diantaranya Al-Habib Segaf wal Habib Muhsin, serta seluruh para habaib yang masya Allah tidak ngiro, insya Allah kalau ada datang lagi ambruk, saking banyaknya habaib, masya Allah. Kemudian para kiai, para aparat, banser-banser kita yang masya Allah, wabil khusus sahibul majlis apa ini, Nurul Mustafa. Nah, ada majlis Nurul Mustafa. Majlisnya siapa ini? Majlisnya Kanjeng Nabi atau majlisnya Habib Segaf? Majlisnya Kanjeng Nabi, sanes majlisnya Habib Segaf. Derek kalih Kanjeng Allahumma shalli ala Muhammad. Yang saya hormati pula kiai kita Mukhlisul Amal, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, yang telah membuka tempat ini untuk bisa kita sama-sama bertemu, bertatap muka, bisa duduk bareng-bareng, bersolawat, membaca rotib, dan membaca dari bacaan-bacaan zikrullah, memuji nama Allah, mengagungkan nama baginda Nabi Muhammad dalam acara Khol Al-Habib Muhammad bin Aqil, dan dalam acara pembukaan selapanannya setiap malam ini. Ini malam apa? Selasa Pahing, tapi membukanya sekarang Selasa apa? Ini Rebu apa? Oh, ini dipaskan. Mudah-mudahan kapanpun selapanannya lancar, berkah, barokah, manfaah untuk semuanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan, yang saya muliakan, pada malam hari ini masya Allah, kita semua ini termasuk orang-orang yang diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat itu tidak kurang-kurangnya. Setiap nafas kita bernafas adalah nikmat tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita sambil mendengarkan, kumpulnya kita sambil udut di belakang, itu juga nikmat. Kumpulnya kita sambil memandang satu sama lain juga nikmat. Karena itu kita harus mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada malam hari ini masya Allah, antum semua yang hadir di sini, kita semua yang hadir di sini sangat-sangat bangga dan bahagia. Karena apa? Karena kita bisa memandang ulamanya Allah. Memandang saja satu kelebihan untuk kita daripada nikmat yang Allah berikan. Sebab dengan memandang orang-orang alim, memandang dzurriyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya pandangan mata kita akan menjadikan syafaat untuk kita. Memandang kiai kita, guru kita, insya Allah jadi syafaat untuk kita. Siapa tahu nanti di akhirat, seperti diceritakan daripada murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika sampai di akhirat ditanya oleh malaikat karena banyaknya dosa, dia mau dijebloskan ke dalam neraka, masih ditanya dan ditanya, pernahkah kamu ketemu dengan orang alim? Oh, tidak pernah. Tapi begitu pernah melihat bekas telapak kaki dan debunya orang alim, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, mendapatkan syafaat sehingga bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah hadhil lailah, pada malam hari ini kita juga bukan hanya melihat debu, bukan hanya melihat tapak tilas, tapi melihat langsung mereka. Dzurriyah-dzurriyahnya Rasulullah, orang-orang alim, termasuk guru kita ini, masya Allah. Mudah-mudahan pandangan mata kita bisa menjadikan syafaat untuk kita fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal
Amin. Amin ya rabbal. Lihat yang sudah diceritakan oleh Al-Habib Ali. Masya Allah, Al-Habib Ali barusan cerita biografi. Cerita biografi tentang bagaimana Al-Habib Muhammad bin Aqil dalam kehidupannya termasuk orang sabar, termasuk orang yang bersyukur. Tidak lain dan tidak bukan, orang-orang seperti beliau adalah orang-orang yang mengikuti jalannya aslafuna salihin, jalannya leluhur-leluhur kita. Kita perhatikan pada zaman sekarang ini ya ikhwani, banyak dari keluarga kita yang sudah keluar daripada jalan-jalan leluhurnya. Syuf apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ala bin Muhammad Al-Haddad, walzam kitaballahi wadba waqtat hadakallah bil aslafi. Ilzam kitaballah, namanya melazimi itu bukan hanya mengikuti saja, dawam segala hal, kemudian mengikuti apa yang menjadi kebiasaan para aslafun saleh. Lihat aslafun saleh bagaimana cara makan mereka, bagaimana cara duduk mereka, bagaimana cara sholat mereka, dan bagaimana terus mereka pun belajar dari ayah mereka sampai kepada Habibana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihabuddin. Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihabuddin adalah seorang syu'ara yang hebat, ahli syair yang hebat. Beliau mengatakan tentang Al-Baiti Rasulullah, beliau mengatakan tentang mereka daripada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ayah-ayah mereka, yarwauna an abaihim wa an jaddihim. Mereka ini meriwayatkan, mengambil ilmu dari ayah-ayah mereka. Yakin saya Al-Habib Muhammad bin Aqil mengambil ilmu bagaimana tata cara keadaan kehidupan bersyukur kepada Allah dan ridho dengan takdirnya Allah, kemudian berpegangan dengan tali baginda Nabi Muhammad. Mengambil ilmunya dari siapa? Dari abahnya, wa an jaddihim, sampai terus kepada kakek-kakeknya, wa an Jibril, sampai kepada yang mana disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad terus kepada malaikat Jibril, wa an Azizil Fatiri. Nah, ini ilmu-ilmu yang langsung, musalsal, berkelanjutan, berantai. Nah, ini yang diikuti oleh Al-Habib Muhammad bin Aqil Al-Attas. Juga yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ala bin Muhammad Al-Haddad yang tadi sudah disebutkan, tentang bagaimana waktu sabir wa sakir, kemudian takun faiz wa dhafir wa min ahli syara'ir. Kenapa Al-Habib Muhammad bin Aqil kok seperti itu? Sudah dikatakan tadi bahwa mengikuti aslafun saleh. Aslafun saleh ya gulun, mereka mengatakan seperti yang di dalam syairnya tadi mungkin belum dibaca oleh Al-Habib Ali, wa di dunya daniyah hawadith hakatsira. Apa arti dunia ini? Kehidupannya itu terjadi kejadian-kejadian yang sangat banyak. Wa muddatha wa aisyadha hagira. Wa aisyadha hagira. Dan kehidupannya sangat remeh. Wa muddatha gasira. Waktunya sebentar kok. Beliau memegangi hal ini. Tahu kalau muddat fi dunya hada gasira. Paling enggak sebentar kok. Jadi cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu, cukup apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakada ya ikhwan, mengikuti aslafun salih. Karena itu hebat. Kita puji, angkat jempol bagi para dzurriyyah dan orang-orang yang mengikuti para dzurriyyah dengan apa? Dengan mengikuti di jalan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Haddad, beliau mengatakan hada syarabu qaumi sadatina wa qad akhta'at tariq may yaqulu bi khilafi. Ini katanya Habib Abdullah, setelah walzam kitabullah dan lain sebagainya, ini adalah jalan masyrabnya qaumina, kaum kami, sadatina, orang-orang mulia kami. Dan telah salah kalau mengatakan bahwa orang-orang yang berjalan di Thariqah Alawiyah ini adalah orang-orang yang tidak benar. Ikhwan, dalhid, hadal yom, hari ini
baik dari para habaibnya, sudah banyak daripada fenomena-fenomena zaman sekarang ini yang kita tahu. Yang kebanyakan melihat medsos, tutup medsos. Jangan banyak-banyak lihat medsos. Karena apa? Bisa menjadi racun bagi pada otak-otak kita. Perhatikan ya ikhwani, apa yang terjadi pada zaman sekarang ini. Banyak dari kita mau dilarikan atau mau dipisahkan dari para dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Pegangi dzurriyyahnya Rasulullah yang benar. Sebagaimana guru kita mengajarkan, kamu semua sudah kumpul dengan dzurriyyahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini afwan-afwan, bukan saya mau menguahkan diri kita sendiri, tapi memang satu kewajiban. Satu kewajiban. Ini saya berbicara di samping saya guru saya ini, al-afwa. Ada satu kewajiban. Kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua sebab dan semua nasab akan terputus yaumul qiyamah kecuali nasab dan sebabku. Jadi nggak perlu dipertanyakan, apalagi sampai mau minta tes DNA. Nggak perlu dipertanyakan. Ini jelas. Kalau sekiranya ada seseorang yang mengatakan harus begini, berarti orang itu tidak percaya dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu sababin, semua sebab itu nuansanya keilmuan. Wa nasabin, dan nasab munqati'un yaumal qiyamah akan terputus. Tidak percaya silahkan Anda cari nasab Anda, ketemu enggak? Kalau nasabnya Al-Ba'alawi, kalau nasabnya dzurriyyah baginda Nabi, insya Allah ketemu. Hadza qad min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sudah diputuskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa sababi wa nasabi, jelas. Halas. Kalau tidak taslim berarti Anda termasuk daripada orang-orang yang tidak percaya dengan hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ya ikhwani, alhamdulillah kita ini kumpul, sudah ada sabab dan ada nasab. Sudah ada sabab dan ada nasab. Lebih-lebih ada sabab dan nasab, keduanya menjadi satu. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu kebahagiaan tersendiri. Satu kebahagiaan sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Bakat man gat ra'ahum aw ra'aman ra'ahum. Sungguh beruntung bagi orang yang melihat mereka. Delok tok lho beruntung. Ente ini delok tok lho beruntung. Aw ra'aman ra'ahum, atau orang yang telah melihat mereka. Kalian pulang, kalian dilihat oleh istri kalian beruntung. Sebab kalian melihat para wali-walinya Allah. Sebab kalian melihat orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha tariqah. Ini tariqah. Sebagaimana yang disampaikan oleh di dalam kitab Ihya'ul Mayyit, dalam mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluarga-keluarganya, kita diwajibkan untuk menghormati mereka. Kita diwajibkan untuk memuliakan mereka. Kita diwajibkan untuk selalu mengagungkan mereka tanpa harus bertanya. Tanpa harus bertanya. Kenapa? Hadis baginda Nabi Muhammad. Inni taraktu fikum thaqalain. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian thaqalain, dua hal yang sangat berat. Al-Quran wa itrati, Quran dan keluargaku. Juga untuk fenomena zaman ini sudah pernah disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab. Sesungguhnya nasab para Alawi banyak yang iri. Sesungguhnya nasab para Alawi banyak yang iri. Bahkan api pun iri dengan nasab para Alawi karena cahayanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak heran dengan apa yang terjadi pada zaman sekarang ini ya ikhwan. Tidak heran dengan apa yang terjadi pada zaman sekarang ini. Tinggal kita Ba'alawinya bagaimana. Karena itu Ba'alawinya anak harap dari para habaib, mumpung habaib hadir di sini, syuf, berpegang tangan semua, berhubungan satu sama lain, jangan saling iri, jangan saling dengki, dan ikuti aslafuna saleh. Ikuti orang-orang tua kita dulu, ikuti orang-orang yang membimbing kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengarkan orang berkata apa, tapi dengarkan gurumu dan dengarkan orang tuamu. Seperti yang disampaikan
nanti akan saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam wasiat-wasiatnya, karena ini nuansanya kholnya bangsanya Al-Attas. Nah, karena nuansanya bangsanya Al-Attas, saya mau cerita sedikit. Orang yang paling hebat di dalam bangsa Al-Attas, guru kita semua, siapa? Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kita tahunya beliau adalah pengarang Ratibul Attas. Apa nama kitab Ratibul Attas aslinya? Nama kitab Ratibul Attas aslinya Kanzul Muna wa Fathul Babil Wisal. Beliau mengarang Ratibul Attas tahun 1041 Hijriah. Ketika beliau ada di Khuraibah, yang mana beliau dilahirkan di kota Lis di tahun 992 Hijriah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terkenalnya dengan kitab Ratibul Attas, guru daripada Al-Habib Abdullah. Ini ada sedikit cerita. Ketika Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sudah wafat, dan murid kesayangan beliau serta khadim beliau, ingat khadim beliau, karena itu Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau paling suka dengan murid yang khidmah dan menyatakan dirinya khadim, mengatakan dirinya gulam. Karena itu Syekh Ali Baras adalah khadim, pembantunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ketika alhamdulillah ketika kita berbicara dengan, mudah-mudahan doakum semuanya, saya mengajukan kepada Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, kita mengajukan, syuf ya Abuya, ini usajjilu waladi liyakuna khadimakum wa ulamakum. Bukan mau taklim sama antum, bukan mau belajar sama antum, tapi saya daftarkan anak saya ke antum, ke Sayyid Ahmad, untuk menjadi pembantu dan untuk menjadi budak. Bukan belajar. Kalau belajar urusan nomor 2, mau dapat ilmu atau tidak itu wallahu a'lam. Walhamdulillah Abuya sangat senang dan langsung diterima. Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kalau niatnya belajar, belum tentu mengabdi. Kalau mengabdi sudah pasti belajar. Nah, ini Syekh Ali Baras adalah orang yang mengabdi kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mungkin antum semua pernah dengar cerita bahwa Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika itu sedang duduk-duduk, kemudian dibejeti oleh Syekh Ali Baras. Pertengahan dibejeti oleh Syekh Ali Baras, Al-Habib Umar mengatakan, syuf, di sana akan datang Nabi Khidir, Balia ibn Malkan. Semua murid-muridnya Habib Umar lari berebutan untuk bertemu dengan Nabi Allah Nabi Khidir Balia ibn Malkan, kecuali Syekh Ali Baras. Beliau tetap memijeti Habib Umar. Kalian tidak mau ketemu Nabi Khidir, tidak mau minta doa? Tidak, karena cukup di sini sudah ada antum. Doanya antum lebih daripada Nabi Allah Khidir. Khalas intihina, kamu di sini bersama dengan saya. Sampai ketika wafatnya, ada sahabatnya Syekh Ali Baras. Syekh Ali Baras bermimpi Syekh Ali Baras. Kemudian dia tanya, sahabatnya ini tanya dengan Syekh Ali Baras, syuf ya Syekh, kamu sudah ketemu sama gurumu yang namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Qala na'am, safahtuhu tahtal arsh. Allahumma shalli ala Muhammad. Hebatnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Aku bertemu dengan Sayyidi wa Habibi wa Ustadi wa Murabbi Ruhi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan aku bersalaman dengan beliau di bawah ars. Berarti Syekh Ali Baras bertemu dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di ars, di bawah ars. Allahumma shalli ala Muhammad. Saking tinggi derajatnya Habib Umar bin Abdurrahman. Ini cerita Al-Attas. Mudah-mudahan berkahnya beliau dan berkahnya seluruh bangsa Al-Attas kita diangkat derajatnya. Yang mana Al-Attas terkenal dengan bersin di dalam kandungan. Tapi ini saya kurang tahu, ini Habib Segaf sama Habib Muhsin ini bersin nggak di dalam kandungan ibunya? Wallahu terkenalnya memang Al-Attas itu bersin di dalam kandungan. Yang penting kita husnudzon bahwa sir rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas akan sampai kepada keturunannya, termasuk pada malam hari ini kita lihat beliau, memandang wajah beliau sudah satu keberuntungan untuk kita. Kemudian ya ikhwani, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mewasiatkan kepada keluarga Al-Attas,
yang saya catat ini, karena memang saya ini hafalannya kurang, tidak seperti beliau, masya Allah. Hebat beliau nih, masya Allah. Kalau nahna ada hafalannya setengah-setengah. Ini saya catat bagaimana wasiat Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas untuk keluarganya. Kalam Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya auladi aslihu anfusakum, wahai anak-anakku, perbaiki diri kalian. Walzamu sirata aslafakum wa ahlakum, dan lazimi perjalanan keluarga-keluarga leluhur-leluhur kalian. Li'anna dunya insoluhat mahyalakum, kalau dunia baik, kamu dijadikan orang kaya, kamu dijadikan orang hebat, ketahuilah bahwa dunia itu kalau bagus laisa lakum, bukan untuk kalian. Mahya lakum wa in taghayyarat mahya alaikum. Kalau rusak dunia ini seperti sekarang ini sudah banyak kerusakan, tapi mudah-mudahan insyaallah habis ini jadi kebaikan. Amin ya rabbal. Wa in taghayyarat mahya alaikum, tidak akan menimpa kalian semuanya, tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya. Dunia ya tetap seperti itu. Itu wasiatnya dari Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemudian beliau juga mengatakan lil insani salah satu asya, untuk seseorang itu ada 3 golongan, 3 hal. In arada salahaha salahat, wa in arada kharabaha kharabat. Kalau sekiranya kepingin benar, pasti benar dunia dan akhiratnya. Dan kalau kepingin hancur, pasti hancur dunia akhiratnya. Yang pertama adalah waktu wa maluh wa zaujatuh. Al-afu ini. Waktu wa maluh wa zaujatuh. Ada kalam Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Yang pertama adalah waktunya. Kalau kepingin baik, baik semuanya. Tapi kalau kepingin rusak, rusak semuanya. Yang pertama adalah waktunya. Bagaimana waktunya? Waktuhu fa'ilajuhu bi an yasrifahu fit ta'ah. Hendaknya waktunya itu dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak. Ini kalamnya dari ajdaduh, dari jadduh, dari kakek-kakek beliau nih. Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita bisa mengikuti. Wa amma maluh, dan adapun hartanya, fa bi ayyahrusahu wa yuslihahu fillah. Hendaknya banyak mengeluarkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak di kantong. Kasih untuk para habaib ini. Kasih untuk nahna hada yang lagi butuh ini. Al-Attas ada sugih-sugih. Ada nahna yahtaj hadal habib. Wa amma zaujatuh, yang ketiga adalah istrinya. Nah, ini wajib. Al-Attas wal al-Ba'bud wa al-Bashayban wa al-bin Yahya Nadiri wa al-Jufri wa al-min hadha kullul habaib wa kullu man hadar fi hadzal makan. Perhatikan tentang masalah istri. Kenapa Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sampai memperhatikan zaujatuh, masalah istri? Karena banyak orang yang oleng karena istri. Fa bi ayyu ashiruha bil ma'ruf wa yu'allimaha bi rifqin wa layyin. Hendaknya mempergauli mereka dengan kebaikan, wa yu'allimaha, dan mengajarkan mereka dengan kelembutan dan dengan keindahan. Ini yang baru zuat hadir enggak ini? Syuf, kalam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, tu'ashir zaujatak, ada masya Allah. Nah, ikhwani, ini tadi adalah wasiat dari Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini, dapat madatnya beliau, dapat sirnya beliau, dan dapat sirnya Al Habib Muhammad bin Aqil Al-Attas, dan dapat sirnya daripada sir Al-Attas. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Akhiran ma'agulu akhiran, hadza tamutul usdu fi ghabati ju'an walahmu dha'nin ta'kuluhul kilabu wa abdun qad yanamu ala haririn wa dhu nasabin mafarisuhut turabu. Hadza tidak perlu saya terjemahkan, yang alim biar tahu, yang tidak alim ya tidak apa-apa. Paham? Wa dhu nasabin mafarisuhut turabu. Al-madad al-madad ya Rasulullah, al-madad المدد يا حبيب
حبيب الله المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله المدد 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 يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله ربي فاجعل الموت معنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الابتسام المدد 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 يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله في حريضة قد حضرنا مجمع الكون الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب ومرام المدد المدد يا حبيب المدد يا رسول المدد يا حبيب مدد 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 يا رسول الله مدد 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 يا حبيب الله مدد 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 يا رسول الله مدد مدد يا رب بهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. الفاتحة.